Namaku Rian. Aku mahasiswa tingkat akhir jurusan seni rupa di salah satu kampus swasta di Surabaya. Lagi-lagi, kayak kebanyakan mahasiswa tingkat akhir, hidupku saat itu dipenuhi sama yang namanya skripsi. Dosen pembimbingku ngasih arahan buat eksplorasi tema rasa dalam karya seni klasik. Intinya, aku diminta nyari lukisan-lukisan tua, menganalisis emosi yang terpancar dari tiap goresannya. Katanya, kamu harus merasakan lukisannya, bukan cuman melihat. Nah loh, ribet banget kan? Akhirnya setelah diskusi bareng temen-temen, aku putusin buat ke Museum Kota Lama Surabaya. Katanya sih, museum itu punya koleksi lukisan zaman kolonial yang cukup lengkap. Lokasinya juga nggak terlalu jauh dari tempat kosku, jadi lumayan hemat ongkos. Aku berangkat siang itu naik motor, bawa sketchbook, kamera digital, dan satu tekad, ngerjain tugas ini secepatnya, biar bisa fokus nonton series yang udah numpuk di daftar tunggu. Begitu masuk area museum, kesan pertamanya sepi dan tua. Bangunannya khas Belanda banget, pintu kayunya tinggi, jendelanya beser-beser, dan ada ornamen besi berkarat yang nempel di sudut-sudut dinding. Begitu masuk ke dalam, hawa dingin langsung nyambut, tapi bukan dingin dari AC ya, lebih kayak hawa sejuk yang lama gak disentuh sinar matahari. Langkahku pelan, lantai kayu tua berderit tiap kali aku jalan. Di lorong utama, lukisan-lukisan besar digantung rapi. Beberapa gambar pemandangan, potret orang zaman dulu, dan satu dua lukisan yang udah mulai pudar warnanya. Aku sempat ambil beberapa foto, catat nama pelukisnya, dan sketsa kasar bentuknya. Semua masih terasa biasa aja, sampai aku masuk ke ruang sebelah kanan yang pencahayaannya lebih redup dari ruangan sebelumnya. Di sana cuma ada sekitar 5 lukisan besar, tapi entah kenapa mataku langsung tertuju ke satu lukisan yang ditaruh paling pojok, setengah ketutup tirai merah tua. Gak ada pencahayaan khusus, gak ada deskripsi karya seperti lukisan lain, tapi justru itu yang bikin aku penasaran. Aku mendekat pelan-pelan, dan begitu tirainya aku singkap sedikit, langsung terasa hawa aneh. Lukisannya menggambarkan seorang wanita Belanda dengan pakaian klasik zaman kolonial. Gaunnya putih bersih, rambutnya disanggul rapi, tapi kulitnya pucat kayak kapur. Bibirnya senyum tipis, nyaris nggak kelihatan. Tapi yang paling nggak bisa kulupain, matanya. Tatapannya tajam, langsung menembus ke dalam, kayak dia hidup dan sadar kalau aku lagi ngeliatin dia. Rasanya nggak nyaman. Aku coba mundur selangkah, tapi tatapannya seolah tetap ngikutin. Dari sudut manapun aku berdiri, matanya selalu nempel ke arahku. Aku sempat merinding, tapi berusaha mikir logis. Mungkin cuma teknik melukisnya yang emang kayak gitu, batinku. Tiba-tiba, ada suara di belakangku. Ini lukisan paling tua di sini, Mas. Kaget bukan main. Aku langsung noleh. Ternyata ada seorang mbak penjaga museum berdiri sambil senyum kecil. Nggak tahu dia muncul dari mana. Nggak ada suara langkah kaki sebelumnya. Bajunya seragam khas pegawai museum, tapi ada bekas debu di bahunya. Mungkin dia habis dari gudang atau mana. Aku balas senyum sambil mengusap leher yang tiba-tiba kaku. Iya mbak, saya tadi lihat lukisan ini, kayak beda sendiri. Siapa yang lukis ya? Mbak itu kelihatan ragu jawabnya. Matanya sempat ngelirik lukisan itu, terus turun ke lantai. Lukisan ini nggak jelas asal-usulnya mas, cuma dicatat sebagai potret nuive di arsip lama. Tapi banyak cerita aneh soal lukisan ini. Katanya, nggak boleh ditatap terlalu lama. Aku ngangkat alis, penasaran. Kenapa gitu mbak? Dia diam sejenak. Nafasnya berat, suaranya pelan, kayak takut didengar sesuatu. Udah banyak pengunjung yang ngerasa pusing, mual, atau mimpi buruk habis ngeliat mata wanita itu terlalu lama. Ada juga yang katanya diikutin sampai rumah. Makanya lukisan ini tadinya udah sempat diturunin, tapi
baru beberapa minggu ini dipasang lagi. Cuma pengunjungnya jadi sedikit. Mungkin karena auranya emang beda. Aku diem. Antara takut dan makin penasaran, aku tatap lagi lukisan itu. Sekilas, aku ngerasa ekspresinya berubah. Senyumnya sedikit lebih lebar. Tapi mungkin cuma halusinasi. Karena dengar cerita aneh barusan, dasar aku orangnya bandel kalau soal rasa ingin tahu. Aku angkat kameraku dan motret lukisan itu. Sekali. Lalu sekali lagi, dari sudut kanan. Terakhir, aku deketin kamera ke arah wajahnya. Jepret, waktu kamera menangkap matanya dari dekat, aku sempat lihat kayak ada bayangan samar di balik mata lukisan itu. Bukan bayangan biasa, tapi lebih kayak siluet sosok lain. Tapi, cuma sekilas. Begitu aku lihat ulang dari layar kamera, hasilnya kelihatan normal, gak ada yang aneh. Makasih infonya ya mbak, ucapku sambil senyum. Dia balas senyum tipis. Hati-hati ya mas, jangan simpan foto itu lama-lama. Kalau bisa, jangan ditatap. Sebelum tidur, aku cuma ketawa kecil. Iya, mbak, tapi dalam hati, aku mulai ngerasa sesuatu yang gak beres. Entah kenapa, langkahku jadi berat. Waktu keluar dari ruangan itu, kayak ada yang nahan. Dan sampai aku duduk di motor, aku masih bisa ngerasa tatapan wanita itu kayak belum berhenti. Padahal, aku udah jauh dari lukisannya. Dan tanpa aku sadari, sejak saat itu, sesuatu udah mulai ngikutin aku. Dari balik tatapan dingin, dalam sebuah lukisan tua, yang seharusnya cuma jadi objek tugas akhir biasa. Tapi ternyata, bukan. Malam harinya aku kembali ke kos, dengan perasaan campur aduk, antara puas, karena udah nemuin bahan menarik buat tugas akhir. Tapi juga sedikit gelisah gara-gara cerita mbak penjaga museum tadi. Tapi ya sudahlah, pikirku, namanya juga cerita horor, museum. Pasti selalu ada bumbu-bumbu mistis, biar makin serem. Setelah mandi dan makan, aku langsung buka laptop, buat mindahin semua foto dari kameraku. Begitu kabel USB nyambung, folder terbuka otomatis. Beberapa foto dari museum, tampak jelas lukisan-lukisan tua, sudut bangunan, dan potret close-up yang kuambil. Tapi, saat aku buka foto lukisan wanita Belanda itu, sesuatu terasa janggal. Waktu pertama aku buka, wajahnya kelihatan biasa, tapi setelah beberapa detik, rasanya ekspresi lukisan itu berubah sedikit. Senyumnya lebih miring, matanya terlihat makin dalam. Aku sampai zoom fotonya beberapa kali, buat memastikan, tapi hasilnya tetap bikin merinding. Aku sempat mikir mungkin cuman efek cahaya, atau bayangan dari pantulan kaca, tapi makin lama aku perhatiin, makin aneh. Bahkan, aku bisa ngerasa, dia kayak hidup, matanya nempel terus ke arahku. Persis kayak waktu di museum tadi. Akhirnya aku tutup laptopku. Males ngeliatin foto itu lagi, tapi rasa gak enak. Malah makin jadi, kamar kosku tiba-tiba terasa dingin. Padahal gak ada AC atau kipas yang nyala. Jendela udah ditutup rapat, tapi gorden tiba-tiba bergerak pelan. Kayak kesibak angin. Aku coba menenangkan diri. Baring di kasur, tarik selimut, dan berusaha tidur. Tapi baru 5 menit merem, aku dengar suara tap pelan. Awalnya aku pikir itu suara tetangga atas. Tapi suaranya makin jelas dan makin dekat. Tap, tap, tap. Aku buka mata dan langsung duduk di kasur. Suara itu kayak berasal dari dalam kamarku sendiri. Aku pandangin semua sudut ruangan. Nggak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba jendela kamarku terbuka sendiri. Gorden tersibak ke samping. Dan hawa dingin masuk. Bawa bau melati. Bau yang tajam dan menusuk. Kayak bunga yang udah mulai layu. Jantungku makin gak karuan. Aku jalan pelan ke arah jendela. Tutup lagi dengan tangan gemetar. Lalu balik ke kasur. Tapi baru aja aku duduk, aku dengar suara bisikan. Kenapa kamu ganggu aku? Suaranya lirih, tapi jelas.
persis di telinga kiriku. Padahal aku sendirian. Aku langsung lompat berdiri, ngeliat ke belakang. Kosong. Tapi bulu kuduku berdiri semua. Telingaku panas sebelah. Dan entah kenapa, air mataku netes sendiri. Aku gak ngerti. Tapi rasanya kayak ada tekanan di dadaku. Kayak sedih banget. Tapi tanpa alasan laptopku tiba-tiba nyala sendiri. Padahal tadi udah aku shutdown. Layarnya terang dan terbuka ke galeri foto. Tapi cuma satu foto yang muncul, besar lukisan wanita itu. Yang bikin aku langsung mundur dan hampir jatuh. Sosok wanitanya gak ada di dalam lukisan. Aku bengong, gak percaya sama apa yang kulihat. Mataku perih. Tapi aku gak bisa berhenti ngeliatin layar. Ruangan jadi hening, bahkan detak jam dinding pun kayak berhenti. Dan dalam keheningan itu, muncul bayangan di cermin kamarku. Pelan, samar. Seorang wanita berdiri, gaun putih panjang, rambut disanggul. Dia nggak gerak, tapi refleksiku langsung membeku. Aku tahu, itu bukan aku, itu dia. Aku langsung cabut kabel laptop dan matiin lampu kamar. Aku duduk di pojok ruangan sambil baca doa pelan-pelan. Malam itu, aku gak tidur sama sekali. Bahkan, sampai matahari mulai muncul, aku masih duduk di pojokan kamar. Takut gerak sedikit pun. Entah berapa kali aku dengar bisikan, kadang suaranya lembut, kadang seperti teriakan jauh di dalam kepala. Tapi yang paling bikin gak bisa lupa, jangan buang aku, kamu sudah lihat mataku. Pagi harinya, aku paksain diri buat ngeluarin laptop dan ngecek file foto. Tapi semua foto dari museum udah hilang, foldernya kosong. Bahkan velg kameraku juga bersih, kayak gak pernah motret sama sekali. Tapi anehnya, foto lukisan itu sekarang jadi wallpaper di laptopku. Padahal aku gak pernah ganti wallpaper. Dan yang bikin tambah gila, pas aku coba hapus filenya, muncul pesan, file tidak dapat dihapus, digunakan oleh sistem. Aku langsung merinding. Ini udah bukan gangguan biasa. Aku tahu, mulai malam itu, aku udah terikat sama sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan yang paling menyeramkan, tiap malam, lukisan itu muncul lagi di mimpiku. Tapi dia bukan lagi diam di dalam bingkai. Dia keluar, mendekat, dan tiap malam semakin dekat. Pagi harinya, aku nggak langsung kuliah. Badanku lemas, wajahku pucat. Temen kos sempat nanya, "Lo sakit, Yan?" Aku cuma jawab pendek, "Kurang tidur." Tapi jelas itu bohong, karena yang aku alami semalam bukan sekadar mimpi buruk. Itu nyata, suara bisikan itu, sosok di cermin, dan lukisan yang tiba-tiba jadi wallpaper laptopku semuanya nyata. Dan anehnya, makin aku coba melupakan, makin kuat rasa terikatnya. Siang itu, aku akhirnya nekat balik ke Museum Kota Lama Surabaya. Gak pakai mikir panjang, langsung tancap gas. Sambil bawa kameraku yang masih kosong, aku harus cari jawaban. Atau paling gak, memastikan apa aku satu-satunya yang ngalamin ini. Begitu sampai di depan pintu museum, hawa dingin langsung menyambut lagi. Kali ini lebih menusuk. Padahal matahari lagi terik banget. Aku masuk. Disambut sepi seperti sebelumnya. Tapi anehnya, penjaga yang kemarin nembak berseragam abu-abu, yang cerita soal lukisan itu gak kelihatan sama sekali. Aku keliling beberapa ruangan, sampai akhirnya ketemu penjaga lain. Mas-mas sekitar umur 40-an. "Permisi mas, saya mau tanya, lukisan wanita Belanda yang di ruangan pojok itu sekarang di mana ya?" Mas itu langsung nunjuk ke arah lorong sebelah kiri. "Gak ada mas, lukisan itu udah lama disimpan di bawah, di gudang. Emang belum dipajang lagi kok." Aku langsung mikir keras. "Loh, tapi 2 hari lalu saya kesini, lukisannya masih dipajang. Bahkan, saya sempat fotoin." Mas itu mengernyit. "Nggak mungkin mas, lukisan itu terakhir kali dipajang
sekitar 2 bulan lalu. Tapi karena banyak keluhan dari pengunjung pusing, kesurupan, histeris akhirnya diturunin. Dan setahu saya, belum pernah naik lagi ke ruang pamer. Aku terdiam, merinding dari leher sampai kaki. Tapi saya lihat sendiri, Mas. Saya bahkan sempat ngobrol sama Mbak penjaga. Dia yang cerita soal kisah lukisan itu. Mas penjaga itu makin bingung. Mbak siapa ya, Mas? Di sini cuma ada 2 penjaga perempuan, dan dua-duanya lagi cuti sejak seminggu lalu. Aku langsung merasa dunia jungkir balik. Jadi, siapa perempuan yang aku ajak bicara kemarin? Mas penjaga itu ngeliat wajahku makin pucat. Akhirnya dia nawarin, kalau Mas mau, saya bisa antar ke bawah, ke tempat penyimpanannya. Tapi, jangan lama-lama. Ya, tanpa pikir panjang aku angguk. Kami turun lewat tangga belakang, masuk ke ruangan lembab beraroma kayu lapuk. Gudang itu gelap, hanya disinari satu lampu bohlam kecil yang menggantung dari langit. Di salah satu sudutnya, ada kotak kaca besar yang ditutup kain putih kusam. Mas penjaga itu buka pelan-pelan. Dan di sanalah dia. Lukisan wanita itu. Matanya masih sama. Tajam. Menyala dalam diam. Tapi ada yang beda. Di pojok bawah kaca penutup, ada jejak tangan kecil. Seperti bekas telapak yang menempel dari dalam. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang pernah berusaha keluar dari balik lukisan itu. Ada satu cerita, Mas, kata penjaga itu pelan. Konon katanya, wanita dalam lukisan ini bukan cuma objek. Dulu dia istri pejabat Belanda, tapi meninggal tragis. Katanya, bunuh diri setelah anak semata. Wayangnya tewas karena penyakit. Lukisan ini dibuat beberapa hari sebelum dia gantung diri. Dan setelah itu, siapapun yang melihat matanya terlalu lama akan merasa dia mendekat. Aku menelan ludah, lalu bertanya dengan suara gemetar, kalau udah telanjur motret, bisa jadi apa? Mas penjaga itu nggak langsung jawab, tapi ekspresinya cukup jelas. Dia juga takut. Sejak hari itu, aku berhenti buka laptop. Aku format ulang hard disk. Bahkan, sempat ganti wallpaper jadi gambar polos. Tapi malam-malamku nggak pernah sama. Sosok itu tetap muncul di cermin. Kadang hanya bayangan, kadang suara, kadang bau melati yang muncul tanpa alasan. Bahkan teman kosku sempat bilang, Yan, tadi malam lo ngomong sendiri. Lo ketawa-ketawa aneh. Aku udah coba segala cara. Bakar doa, bakar dupa, minta air ruqyah dari ustadz, tapi lukisan itu tetap ada dalam kepalaku. Kadang muncul jelas saat aku pejam mata. Dan yang lebih gila lagi, setiap malam, dia semakin dekat. Di mimpi terakhirku, dia udah berdiri di pinggir kasur. Tangan kirinya dingin, menyentuh leherku, dan suaranya berbisik. Kamu sudah melihatku. Sekarang kamu milikku. Dan waktu aku bangun, di leherku ada bekas jari. Satu hal yang selalu diingatkan oleh Mbak penjaga siapapun dia, yang ternyata mungkin bukan manusia. Jangan tatap matanya terlalu lama, karena sekali kamu lihat, kamu gak bisa lepas. Dan sekarang aku tahu, semua itu bukan sekadar cerita museum. Karena aku hidup bersama kutukannya.